merupakan sesuatu yang berharga buat kita. Terima kasih atas kehadirannya. Setelah itu kita diskusi sedikit, mungkin ada masukan dari teman-teman supaya kita juga bisa mengadop sehingga SOP kita bisa benar-benar applicable tidak hanya di BSD tapi di semua proyek Sinarmas. Baik ya rekan-rekan sekalian, jadi ini suatu usaha yang luar biasa dari teman-teman dari finance ya, yang pertama dalam hal sistem yang sudah mulai diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu. Interaksi sama siapa? Yaitu kepada perusahaan. Kalau kepada perusahaan kita harus apa? Loyal. Ya seperti itu. Tadi Pak Thomas sama teman saya Bayu bilang continuous improvement dan inovasi. Benar. Ya saya ambil contoh itu aja. Jadi kita tuh sebenarnya sedang mengaplikasikan perilaku continuous improvement. Ada nggak kira-kira yang kita lakukan sekarang tuh akurasi data? Memberikan data dan informasi yang akurat untuk dapat digunakan dalam membuat usaha yang terbaik bagi perusahaan. Ada nggak kaitan dengan kita yang kita kerjakan sekarang ini? Dulu atau mau beda dari yang dulu? Beda dari itu. Kalau dari Markom sebenarnya kita bukan mau ngasih peraturannya atau apa itu misalnya dari BC ya, dari timnya Pak Leri. Jadi sebelum ada acara ini kemarin saya ada diskusi sama Pak David. Pak David bilang bahwa SMS sekarang yang keluar dari Sinarmas Group, which is bisa dari BC City, dari Kota Wisata atau proyek yang lain itu isinya beda-beda. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang kalau setiap orang ngedapat satu message pengertiannya bisa beda-beda juga kan. Mungkin ada yang isinya mungkin simple, mungkin tujuannya sama, mau kasih tahu bahwa ada gangguan air atau apa gitu. Konsisten itu key. Kalau katanya itu is far better than rare moment of greatness. Jadi kalau sekali-sekali doang hebatnya, mendingan selalu konsisten tapi bagus terus gitu, mungkin nggak perlu hebat terus gitu maksudnya. Ya, terus kita juga mau dengan ada session ini dari Pak David Kiki, inisiatifnya saya sangat respect sekali ya, bahwa kita mau avoid communication yang misunderstanding yang tadi saya bilang. Ya karena setiap orang ngebaca satu message bisa mengartikannya beda-beda. Ya ini sepertinya hal kecil ya, kalau kita kemarin saya lagi ngobrol Pak David Kiki, saya bilang ini sebenarnya hal kecil ya, tapi bisa efeknya bisa besar sekali gitu. Kita mengusulkan ya, mungkin kita ada kita perlu masukan dari teman-teman di sini. Kita bikin SMS kategori jadinya. Ya ini juga untuk mempermudah semua SMS user. Ya contohnya misalnya kita bikin kategorinya SMS ucapan selamat gitu. Jadi kita samain aja semua, bisa ucapan selamat untuk ulang tahun, tahun baru, lebaran, Natal, dan sebagainya gitu. Kenapa sekarang baru SMS Blast kita sharing? Karena sebelumnya SMS ini kan udah dipakai di USD udah lama sekali. Kenapa kita pakai udah agak lama sekali? Dulu tuh Pak David itu kewalahan dengan surat tagihan Pak ya, dengan 30.000 di repeat segala macam. Akhirnya kita pakai SMS Blast. Nah SMS Blast ini kan di BSD udah pakai dari tahun 2010-an, udah pakai. Cuman berkembang sudah pakai orang Rosi, sudah pakai juga orang Marco, Pak Thomas Loren, PSS sudah pakai. Akhirnya kita buka masking lebih banyak. Nah, kita perlu sharing nih. Nggak mungkin IT datang atau Pak David kita datang ke proyek masing-masing.
kita harus sharing. Karena kalau udah banyak, user itu udah banyak, bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi informasi yang disampaikan itu nggak sesuai. Nah, SMS sendiri sebetulnya ada 2 kategori di sini yang saya kelompokkan, bisa saya jual, bisa kita pakai. Ada 2, ada SMS blast biasa, ada LBA. LBA itu kalau SMS sudah semua udah tahu. Kalau LBA itu jadi kita bisa lokal untuk ngasih broadcast ke orang advertising tertentu. Jadi nggak ngawur, SMS nggak ngawur, nggak semua orang bisa dapat. Jadi informasinya pasti nyampe. Jadi nggak mungkin nggak nyampe. Nah, jadi untuk apa? Untuk orang posting yang sudah pakai SMS, sudah setiap kali acara komersial juga, itu mereka merasakan. Jadi manfaat SMS blast itu. Cuma SMS sekarang kita pakai untuk promosi hanya ke customer sinar masukkan saja. Ini jelas dapat dikirim ke berbagai tujuan, mau HP-nya apa, operator apa, nyampe. Jadi SMS nggak pernah pilih-pilih operator. Kita udah kelompok ini. Yang SMS kita itu orang-orang yang pakai pulsa sekian, orang-orang yang sering keluar negeri, orang-orang yang sering travel, orang-orang yang sering kemana. Bisa kita garis begitu. Namanya LDA. Kalau ada masking dari BD City, saya tahu, saya pelanggan, saya customer tahu. Tapi lo number keluarnya 088135 berapa? Kita nggak bisa percaya. Semua kita curiga sekarang, SMS itu bikin curiga. Bikin yang nggak ada identitas tuh bikin curiga. Sekarang kan sudah pakai Resi, udah pakai ini, sudah pakai Tongsi, pakai The Breeze, udah mulai pakai Pak Bram kemarin. Lalu Osenpak pakai Osenpak itu pakai SMS-nya pakai API. Jadi kalau Bapak beli tiket Osenpak dengan register kasih nomor, kita parsing apa, nomor booking. Jadi kita dapat nomor booking. Oh, nomor booking saya beli tiket 2. Dengan nomor booking itu Bapak bisa ke 2 pilihan, ke ATM Bank Sinarmas atau pakai Simobi. Di Simobi sudah bisa untuk bayar tiket Osenpak. Saya bisa lihat. Contohnya lagi misalnya Pak Suhandi, dia ada 16 tanggal 5 bulan 2 2015. Dia kirim ke Ingenia. Ini SP2 dia kirim ke 4 orang rumahnya. Saya bisa tahu isinya apa. Jadi semua SMS ini saya bisa tahu statusnya apa, isinya apa. Dan kalimat itu singkat, padat, dan informatif, ya. Kita kasih contoh, ini adalah yang pernah kita kirim. Kita approve di sini, Pak, supaya jangan sampai ada salah-salah. Saya nggak merasa gitu. Ini adalah Pak Thomas Goreng, sudah customer care, kita suruh juga, Pak, supaya semua itu ditanyakan bisa jawab gitu. Kita kirim, orang nanya ke customer care jawab. Jadi seperti itu, kita juga perlu namanya approve redaksi. Intinya waktu itu kita masih bicara masalah billing, lebih ke arah billing untuk tagihan IPL, air, dan kita bisa ada listrik, jadi kita masuk ke dalam listrik. Persiapannya memang karena proyek Balikpapan baru ini kan proyek yang sudah jalan mungkin sudah belasan tahun ya, artinya sudah sampai di penghujung proyek untuk proyek ini selesai. Jadi data-data yang dulu pernah ada yang masih dicatat dalam manual ini menjadi problem. Data update yang untuk kita, dan pastinya keuntungan lain lagi mungkin kalau kita lihat kegunaannya tidak cuma di billing. Kita kebetulan Balikpapan lagi buka proyek baru untuk proyek Grand City. Saya yakin ini pasti akan berguna sekali, Pak, ya, baik itu untuk promosi produk atau launching produk atau apapun, mungkin saya rasa ini akan sangat berguna. Waktu pengumpulan data kan kita mesti perbaiki dan minimal istilah data itu untuk kita bisa masuki ke dalam kita punya sistem yang baru ini. Itu yang nanti saya maksud. Dan bagaimana caranya sampai data itu bisa terkumpul, Pak, masih ada kita bikin hex banner dan lain-lain ya, artinya kita pakai promo untuk informasi ke warga bahwa kita akan ada pengkinian data melalui
untuk kegunaannya salah satunya adalah informasi billing kalau di kita ya tadinya. Kita baru dalam hal ini customer service di SML ini baru pakai SMS 11 kira-kira setahun yang lalu, setahun lebih yang lalu. Awalnya adalah pada saat customer service itu pindah dari Ruko Golden Wood itu ke Omo. Kita waktu itu pusing juga untuk memberitahukan sekian banyak customer yang tinggal di BSD bahwa CRC atau customer service kita udah pindah dari Ruko ke Omo. Kita udah waktu itu memang kita lakukan adalah pasang spanduk, pasang segala macam, tapi masih banyak yang komplain bahwa mereka tidak menemukan CRC atau customer service. Sehingga waktu itu diskusilah saya dengan Pak David untuk supaya bisa mensosialisasikan kepindahan customer service kita dari Ruko Golden Road ke Omo. Makanya Pak David menyarankan untuk memakai SMS 11 dan database-nya sudah cukup lengkap dan nanti cukup aktif. Apakah satu rumah dapat di-blast lebih dari sekali? Artinya nomornya banyak. Nah, jawabannya adalah di database kita kan tertulis di situ satu nomor 021 atau nomor telepon rumah dan nomor SMS, ya, nomor HP maksudnya. Waktu kita kirim SMS, yang dilakukan oleh sistem adalah mengambil semua blok unit dan nomor HP-nya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Henry, saya dari PT Mitrakom. PT Mitrakom ini adalah switcher yang ditunjuk oleh Sinar Masden untuk menghandle SMS broadcast. Nomor-nomor flex ini kelihatannya sekarang sedang dimigrasi ke Telkomsel. Jadi nanti akan dimigrasi ke Telkomsel sehingga kelihatannya mereka belum ingin menambah layanan masingnya dulu. Masih berkoordinasi di internal. Nanti setelah mereka bergabung mungkin kita baru bisa lanjutkan lagi follow up untuk masing-masing yang saat ini belum bisa dilayani oleh Telkomsel. Sehingga untuk nomor-nomor lain ya di lain selain Excel, Indosat, dan Tri akan dilayani oleh nomor modem, Pak. Ketika nanti customer menerima nomor dari nomor cantik ini adalah milik Sinar Masden. Ini adalah URL yang digunakan oleh Sinar Masden dalam mengirimkan SMS 11.
dan kita juga masih memberikan kesempatan supaya pertemuan ini berhasil. Kita punya SOP yang benar-benar bisa mengawal cara kerja kita. Kita masih memberi kesempatan kepada teman-teman untuk memberi masukan supaya kami di sini meminta masukan dan approval SOP itu tidak salah, karena usernya tidak hanya kami. Sebenarnya teknologi untuk SMS Plus ini kan kita sudah tidak asing gitu. Cuma mungkin baru diterapkan di sinar maslan sekarang. Ya, karena semakin besarnya sinar maslan mungkin kita lebih bisa mengefisiensikan cara kerja kita. Selama ini kami dari BSD mengirim tagihan untuk PBB ya. PBB dalam ini yang nama PT yang sudah ditangan oleh BSD, bukan nama perorangan. Harapan saya sih kita kan yang memang terbatas 160 karakter ya Pak ya, yang bisa nambah lagi ya. Itu keterbatasannya di telco Pak. Jadi keterbatasannya itu bukan ada di mikrofon tapi ada di telco. Oh gitu. Mungkin ke depan karena teknologi bertambah, karakter bisa bertambah karena udah ada smartphone, Pak. Ini sangat membantu bagi kami. Untuk kendalanya mungkin sama seperti yang dikemukakan oleh Pak Musti. Jadi biasanya dari customer memang namun tidak banyak itu menanyakan nomor rekeningnya. Nah, biasanya ini kita SMS lagi dari nomor pribadi nih, HP pribadi gitu. Mungkin kalau boleh apa 2 kali SMS atau karena kita bahasa karakter, boleh nggak kita satu nomor itu 2 SMS yang nyambung gitu. Mungkin itu aja ya Pak. Terima kasih. Daripada kepotong, ada aturan karakter itu maksimum ya 160. Ya, tapi nanti solusinya kita kan nggak SMS aja produknya, seperti saya kasih di awal. Produk kita selain SMS ada email. Nah, aplikasi email sekali waktu mungkin kita ke proyek atau gimana cara aplikasi itu digunakan. Impact itu ada. Mungkin dari kita database yang kita miliki juga memang mungkin belum terlalu banyak. Tapi nanti setelah adanya kita dapat masking dan itu bisa kita jalankan sendiri, ya insya Allah terus bisa eksis dan ramai sih. Terima kasih. SMS ini fungsinya untuk men-track orang, untuk mereka dari hasil SMS Blast itu tingkat call in dan log in kita meningkat dibanding promosi ATL dan BTL yang sudah kita lakukan umumnya itu jauh lebih baik lah ya. Jadi kita dari SMS yang kita lakukan, kita minta untuk keterangan info lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kita di marketing office, dan itu efeknya ya mereka jadi call in gitu. Kalau mereka mau tahu apa itu pas ada parfum, mereka telepon gitu. Jadi nilai tingkat call in kita dan walk in kita itu meningkat. Kita nggak perlu pasang billboard yang di semua titik, tapi bisa nge-drive orang untuk datang ke sini ke kantor marketing office gitu, atau telepon ke sini untuk tanya produknya gitu, baru nanti di follow up sama sales kita. Kalau untuk dari program ini yang tadi saya sampaikan, security-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti maskingnya menggunakan nama BSD City dan di dalam BSD City itu ada beberapa user yang kita rentengan ke bawah yang banyak ya Pak ya. Jadi ada commercial divisinya sendiri, terus kemudian residential divisinya sendiri, which is itu commercial nanti ada beberapa lagi gitu kan, KI, CEDAW, atau apa segala macam. Nah, itu kan kita punya database masing-masing gitu. Itu perlu dipikirkan dan dianalisa lagi apakah kita akan share atau benar-benar nanti masing-masing gitu. Itu poin yang mungkin nanti, karena pengaruhnya nanti ke masking ininya ya, login ininya gitu. Itu aja sih Pak. Per masking, jadi nggak mungkin kalau orang masking kota wisata nggak bisa ngeliat maskingnya BSD, orang BSD nggak bisa ngeliat maskingnya kota wisata karena rumahnya udah beda. Ya BSD, kota wisata, legenda wisata, nggak bisa nyebrang. Ya, satu. Nah, komersialisasi kalau maskingnya hanya sama-sama namanya BSD City masih bisa kelihatan. Tapi itu artinya kelihatan juga nggak semua orang bisa lihat, hanya user tersebut.
Untuk yang sudah berjalan seperti contoh kayak di BSD, data dan segala macamnya kan sudah siap. Nah, untuk yang di project, kalau kita minta bantuan dari pihak kalian atau yang lainnya juga, tolong dikoordinasikan untuk cara pengumpulan datanya, karena sampai sekarang nih ya ibarat kata nggak ada satupun yang mau disusahin gitu loh. Jadi mesti dikoordinasikan nanti untuk mulai pengumpulan datanya itu siapa-siapa aja gitu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih kepada Mitrapom yang telah hadir memberikan saran dan arahan dan detail teknis mengenai SMS 11. Juga pada ID Mas Den dengan teman-teman yang semua sudah hadir dari luar kota dan Jabodetabek. Semoga dengan waktu yang cepat kita bisa punya SOP SMS 11. Masuk ke halaman website dengan alamat smsgate.mitracom.com/bsdcity_sms. Tekan tombol Continue to Website untuk melanjutkan masukkan password protected area. Masukkan username dan password. Masukkan password Mitracom. Untuk melakukan SMS, pilih menu SMS, lalu klik Continue Import to SMS. Lalu tekan Browse untuk memilih SMS yang kita inginkan. Untuk pengecekan laporan pengiriman, tekan Report, pilih laporan SMS di SMS subjek yang kita inginkan, lihat laporan pengirimannya.